Kisah legenda Laupe dan Ibu Tiri. Di sebuah kampung yang tenang di daerah Sulawesi Selatan, hiduplah seorang anak yatim bernama Laupe. Kampung ini dikelilingi oleh hamparan sawah yang hijau dan sungai yang jernih, tempat anak-anak bermain dan mencari ikan. Laupe tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah kecil yang terletak di pinggir kampung. Rumah itu sederhana, terbuat dari kayu dengan atap rumbia, namun penuh dengan kehangatan dan kasih sayang. Sejak kecil, Laupe sudah merasakan kehilangan yang mendalam. Ibunya meninggal dunia ketika ia masih sangat kecil, meninggalkan Laupe dan ayahnya dalam kesedihan yang mendalam. Ayahnya, seorang petani yang rajin, berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan Laupe seorang diri. Setiap hari, ayahnya bekerja keras di sawah, menanam padi dan sayuran untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Laupe adalah anak yang cerdas dan penuh semangat. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia selalu berusaha membantu ayahnya di sawah dan melakukan pekerjaan rumah. Setiap pagi, sebelum berangkat ke sekolah, Laupe membantu ayahnya menyiapkan peralatan pertanian dan memberi makan hewan ternak. Setelah pulang sekolah, ia kembali membantu ayahnya di sawah hingga matahari terbenam. Di sekolah, Laupe dikenal sebagai anak yang rajin dan pandai. Ia selalu mendapatkan nilai yang baik dan menjadi kebanggaan ayahnya. Guru-guru di sekolah pun sangat menyukai Laupe karena sikapnya yang sopan dan rajin belajar. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Laupe tidak pernah mengeluh dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal yang ia lakukan. Kehidupan Laupe yang sederhana namun penuh dengan kasih sayang dari ayahnya membuatnya tumbuh menjadi anak yang kuat dan mandiri. Ia belajar untuk menghargai setiap hal kecil dalam hidupnya dan selalu bersyukur atas apa yang ia miliki. Meskipun kehilangan ibunya sejak kecil, Laupe tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh semangat dan harapan. Ketika Laupe berumur 10 tahun, ayahnya memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda bernama Iruga. Ayah Laupe berharap bahwa dengan kehadiran Iruga, Laupe akan mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang selama ini hilang sejak kepergian ibunya. Iruga, dengan senyum manis dan kata-kata lembut, tampak seperti sosok ibu yang ideal. Namun, harapan ayah Laupe tidak terwujud. Setelah pernikahan, Iruga menunjukkan sifat aslinya yang keras dan tidak penyayang. Ia tidak pernah memperlakukan Laupe dengan kasih sayang seperti yang diharapkan. Sebaliknya, Iruga seringkali bersikap dingin dan kasar terhadap Laupe, membuat hidupnya semakin sulit. Hari demi hari, perlakuan Iruga terhadap Laupe semakin buruk. Ia sering menyiksa dan memukul Laupe tanpa alasan yang jelas. Setiap kali Laupe tidak berhasil membawa ikan hasil pancingan dari sungai, Iruga akan marah besar. "Kau anak yang tidak berguna. Tidak bisa melakukan satu hal pun dengan benar," teriaknya sambil memukul Laupe dengan tongkat. Laupe seringkali menangis dalam diam, merasakan sakit fisik dan emosional yang mendalam. Namun, ia tidak pernah mengeluh kepada ayahnya, karena ia tahu bahwa ayahnya juga menderita dalam pernikahan ini. Laupe hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, nasibnya akan berubah dan ia akan terbebas dari penderitaan ini. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, Laupe tetap berusaha untuk tetap kuat dan tabah. Ia selalu ingat ajaran ayahnya untuk tidak pernah menyerah dan selalu berusaha menjadi orang yang baik. Dengan hati yang penuh harapan, Laupe terus menjalani hari-harinya dengan penuh doa dan kesabaran. Pada suatu hari, Laupe disuruh oleh ibu tirinya ke sungai untuk memancing ikan. Setelah mempersiapkan pancing dan umpan yang banyak, berangkatlah ia ke sungai dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang banyak agar terhindar dari siksaan ibu tirinya. Hari itu terasa berbeda bagi Laupe. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Dengan penuh semangat, ia memasang kailnya dan menunggu dengan sabar. Namun, waktu terus berlalu dan tidak ada ikan yang menyambar umpannya. Hatinya mulai cemas, membayangkan siksaan yang akan diterimanya jika pulang dengan tangan kosong. Ketika ia hampir putus asa, tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang berkilauan di dalam air. Dengan rasa penasaran, Laupe mendekati sungai dan melihat seekor ikan besar yang terperangkap di antara bebatuan. Ikan itu memiliki sisik yang berkilauan seperti emas dan mata yang memancarkan kebijaksanaan.
Laupe merasa iba dan dengan hati-hati membebaskan ikan tersebut dari bebatuan. Saat ikan itu bebas, ia berbicara dengan suara yang dalam dan penuh wibawa. "Terima kasih, Laupe. Aku adalah raja ikan dari sungai ini. Sebagai tanda terima kasih, aku akan mengabulkan satu permintaanmu. Apa yang kau inginkan?" Laupe terkejut mendengar ikan itu berbicara, namun ia segera menyadari kesempatan yang ada di hadapannya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Aku ingin memiliki kekuatan untuk mengubah nasibku dan melindungi diriku dari kejahatan ibu tiriku." Raja ikan mengangguk dengan bijaksana. "Aku akan memberimu sebuah mantra sakti," katanya. "Mantra ini memiliki kekuatan untuk melepaskan atau melekatkan seseorang pada pintu. Gunakanlah dengan bijak." Dengan itu, Raja ikan mengajarkan Laupe mantra sakti tersebut. Laupe mengucapkan terima kasih dan melihat ikan itu berenang kembali ke kedalaman sungai, menghilang di antara arus yang tenang. Laupe merasa kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa mantra ini akan menjadi kunci untuk mengubah hidupnya. Dengan hati yang penuh harapan, ia kembali ke rumah, siap menghadapi tantangan yang ada di depannya dengan keberanian dan kebijaksanaan yang baru. Setelah mendapatkan mantra sakti dari Raja Ikan, Laupe kembali ke rumah dengan hati yang penuh tekad. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk membalas semua perlakuan kejam ibu tirinya. Ketika malam tiba dan rumah sunyi, Laupe mendekati pintu kamar ibu tirinya dengan langkah hati-hati. Dengan suara yang tenang namun penuh kekuatan, Laupe mengucapkan mantra sakti yang telah diajarkan oleh Raja Ikan. "Dengan kekuatan mantra ini, aku melekatkanmu pada pintu ini, agar kau merasakan penderitaan yang telah kau berikan padaku," bisiknya. Tiba-tiba, ibu tiri Laupe terbangun dan merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ia terkejut melihat dirinya melekat pada pintu, tidak bisa melepaskan diri. Laupe berdiri di hadapannya, matanya bersinar dengan keberanian yang baru ditemukan. "Ini adalah pembalasan atas semua penyiksaan yang kau lakukan padaku," kata Laupe dengan suara yang tegas. "Maafkan aku, Laupe. Aku telah salah. Aku berjanji tidak akan pernah menyiksamu lagi. Tolong lepaskan aku," katanya dengan suara penuh penyesalan. Melihat air mata dan mendengar permohonan maaf yang tulus dari ibu tirinya, hati Laupe mulai melunak. Ia tahu bahwa dendam tidak akan membawa kebahagiaan. Dengan hati yang penuh belas kasih, Laupe mengucapkan mantra untuk melepaskan ibu tirinya dari pintu. Ibu tiri Laupe terjatuh ke lantai, namun segera bangkit dan memeluk Laupe dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Laupe. Aku berjanji akan berubah dan menjadi ibu yang baik bagimu," katanya. Dengan penuh amarah, ayah Laupe berdiri dan menatap tajam ke arah Iruga. "Kau telah mengkhianati kepercayaanku," katanya dengan suara bergetar. "Aku menikahimu agar kau bisa merawat Laupe, bukan untuk menyiksanya." Iruga mencoba membela diri, tetapi ayah Laupe tidak mau mendengarkan. Ia merasa sangat kecewa dan marah. Namun, di balik kemarahannya, ia masih menyimpan harapan bahwa kejadian ini akan menyadarkan Iruga. Ia berharap bahwa istrinya akan berubah dan memperlakukan Laupe dengan lebih baik. Ayah Laupe memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Iruga untuk berubah. Ia memberikan peringatan keras kepada istrinya dan menegaskan bahwa jika hal ini terjadi lagi, ia tidak akan ragu untuk mengusirnya dari rumah. Ia berharap bahwa dengan kejadian ini, Iruga akan sadar dan bisa merubah sikapnya menjadi lebih baik. Sejak saat itu, ibu tiri Laupe benar-benar berubah. Ia tidak pernah lagi menyiksa Laupe dan memperlakukan Laupe dengan penuh kasih sayang. Mereka hidup rukun dan bahagia, saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Laupe akhirnya merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia impikan. Waktu berlalu, dan Laupe tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Keberanian dan kebijaksanaannya membuatnya dikenal di seluruh desa. Suatu hari, saat sedang berburu di hutan, Laupe melihat seorang gadis cantik yang sedang memetik bunga. Gadis itu adalah putri raja, yang terkenal dengan kecantikannya yang tiada tara. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga, Laupe merasakan getaran cinta yang kuat.
Ia mendekati sang putri dengan hati-hati dan memperkenalkan dirinya. Putri Raja, yang terpesona oleh ketampanan dan kerendahan hati Laupe, merasa hatinya juga tertarik pada pemuda itu. Mereka berbicara sepanjang hari, berbagi cerita dan impian, hingga akhirnya mereka bersepakat untuk menikah. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Ketika Laupe datang ke istana untuk melamar putri raja, ia disambut dengan tatapan dingin dari raja dan permaisuri. "Siapa kau berani-beraninya melamar putri kami?" tanya raja dengan suara yang penuh wibawa. Laupe menjawab dengan penuh hormat, "Hamba adalah Laupe, seorang pemuda dari desa. Hamba mencintai putri Anda dan ingin menikahinya." Raja dan permaisuri saling berpandangan, lalu raja berkata, "Kami tidak bisa menerima lamaranmu. Kau hanyalah seorang pemuda desa, tidak pantas untuk putri kami yang berdarah biru." Hati Laupe hancur mendengar penolakan itu, namun ia tidak menyerah. Ia tahu bahwa cintanya pada putri raja adalah tulus dan kuat. Dengan tekad yang bulat, Laupe memutuskan untuk mencari cara agar bisa menikahi sang putri. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membuktikan kepada raja dan permaisuri bahwa cinta sejati tidak mengenal perbedaan status sosial. Setelah lamaran Laupe ditolak, ia merasa putus asa namun tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menggunakan mantra sakti yang diberikan oleh Raja Ikan. Dengan hati-hati, Laupe mendekati istana pada malam hari dan mengucapkan mantra sakti untuk melekatkan putri raja pada pintu kamarnya. Keesokan paginya, istana gempar. Putri raja ditemukan melekat pada pintu dan tidak bisa dilepaskan. Raja, yang sangat mencintai putrinya, segera mengumumkan sayembara. Barang siapa yang bisa melepaskan putri dari pintu ini akan mendapatkan tangannya dalam pernikahan. Banyak pemuda dari seluruh negeri datang mencoba peruntungan mereka, namun tidak ada yang berhasil. Laupe, dengan keyakinan penuh, datang ke istana dan mengucapkan mantra untuk melepaskan sang putri. Dengan sekejap, putri raja bebas dari pintu dan berlari memeluk Laupe. Raja dan permaisuri terkejut namun terkesan dengan keberanian dan kecerdikan Laupe. Mereka menyadari bahwa Laupe adalah pemuda yang luar biasa dan pantas untuk putri mereka. Raja dengan bangga mengumumkan pernikahan Laupe dan putri raja. Pesta pernikahan diadakan dengan meriah, dihadiri oleh seluruh rakyat dan para bangsawan. Laupe dan putri raja bersatu dalam ikatan suci, membawa kebahagiaan yang tak terhingga bagi keduanya. Setelah pernikahan, Laupe diangkat menjadi raja, menggantikan ayah mertuanya yang sudah tua. Ia memerintah dengan bijaksana dan adil, membawa kemakmuran bagi kerajaan. Ibu tiri Laupe, yang kini telah berubah, juga tinggal di istana bersama mereka, menikmati kehidupan yang damai dan harmonis. Laupe dan putri raja hidup bahagia, saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Mereka dikaruniai anak-anak yang sehat dan cerdas, yang kelak akan meneruskan kebijaksanaan dan keberanian orang tua mereka. Kerajaan itu menjadi simbol cinta sejati dan keadilan, di mana semua orang hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.